Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Romo Rumanto dan Ibu Bapak Saudara-saudari, para pesiara yang saya kasihi, selamat pagi semuanya. Hari ini gereja mengundang kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan putra penebus dunia. Gereja mengundang kita untuk meneladani teladan suci Bunda Maria dalam hal ketaatan iman, dalam hal kesalehan hidup, dalam hal untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Maka mari kita awali upacara kudus ini, kita mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu.
Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tetapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?"
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasalah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kristus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman seperjalanan yang terkasih, Shalom. Saya menyampaikan 1-2 hal untuk kita bermenung bersama pada perayaan Hari Raya Kabar Sukacita ini. Beberapa tahun yang lalu, ada sekelompok siswa-siswi datang ke pastoran, mereka mau mewawancarai. Salah satu pertanyaannya adalah, mengapa gereja Katolik itu begitu mengagungkan Bunda Maria? Itu pertanyaannya. Lalu saya menjawab, saya bilang kepada mereka, siapapun yang menyuruh kalian, guru atau siapapun, agama apapun dia yang memberi tugas, nanti saya pesan sesuatu untuk dia. Saya menjawab menggunakan bacaan hari ini. Saya bilang kepada mereka, Gereja Katolik mengagungkan Bunda Maria karena kesatuannya dengan Kristus. Kalau tidak ada Tuhan, Yesus, Bunda Maria itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Lalu saya sampaikan pesan saya, kalau dia bertanya tentang siapa Bunda Maria untuk Gereja Katolik, maka saya bilang, tolong sampaikan kepada dia, dia tidak punya hak sedikit pun. Mengapa? Malaikat yang paling mulia dan kudus itu saja ketika datang kepada Maria memberi hormat dan mengatakan, salam hai engkau yang dirahmati Tuhan sertamu. Lalu siapakah kita untuk mempertanyakan status dan kedudukan Maria di dalam gereja? Malaikat yang begitu agung dan luar biasa sangat menghormati Bunda Maria. Mengapa kita, manusia yang lemah dan berdosa ini, tidak menempatkan dia sebagai teladan untuk kekudusan dan perjalanan hidup beriman kita? Hari ini sebagian dari kami, rombongan saya, meninggalkan tempat ini. Dan kita ingat pesan-pesan suci dari Bunda Maria ketika menampakkan diri kepada ketiga anak Jacinta, Francesco, dan Lucia. Rahasia-rahasia yang sudah dipublikasikan mengajak kita untuk berdoa selalu. Meneladani Bunda Maria yang juga mendoakan kita setiap saat. Dan memberikan dirinya untuk kebaikan keselamatan begitu banyak orang. Bunda Maria hanyalah seorang gadis sederhana di tengah sebuah kaum dan bangsa yang menjunjung kaum laki-laki sebagai yang utama. Bunda Maria hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa di tengah sebuah masyarakat dan tradisi yang mengatakan bahwa harkat martabat kaum laki-laki lebih tinggi. Bunda Maria hanyalah seorang wanita biasa, gadis yang sederhana di tengah sebuah kaum dan bangsa yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan selaras dengan usia. Tetapi meskipun begitu, dia dipilih, diangkat oleh Tuhan untuk terlibat di dalam karya keselamatan dunia yang paling besar, menyediakan rahimnya bagi putra penebus dunia untuk tinggal dan melahirkannya ke tengah dunia ini. Itulah Bunda Maria yang hari-hari ini kita bersiarah untuk meneladani segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Bunda Maria di dalam kehidupan.
Maka pesan pesta dan hari raya kabar sukacita ini sesungguhnya mau memberikan arti bagi kita sebagai umat beriman Katolik, bahwa kita harusnya menjadi juga kabar sukacita satu terhadap yang lain di dalam kehidupan di dunia ini. Menjadi kabar sukacita untuk kebaikan keselamatan begitu banyak orang, dengan mengingat apa yang menjadi pesan Fatima untuk kita semua, mendoakan orang-orang berdosa, mendoakan perdamaian di tengah kehidupan dunia ini, dan melakukan kebaikan untuk kehidupan dan keselamatan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita semua berdoa, memohon bantuan Bunda Maria bagi kita, memohon belas kasihan Allah kepada kita, supaya kita juga tetap mengikuti teladan kudus Bunda Maria yang senantiasa berbagi rahmat itu kepada siapapun yang ia jumpai dalam kehidupan berimannya. Maka kita berdoa, kekuatan doa itu menjadi penting bagi kita. Karena kita berdoa melakukan apa yang menjadi kewajiban hidup beriman kita, kita sesungguhnya sedang memurnikan hidup dan diri kita. Maka saya selalu mengatakan berdoa itu seperti kita membuat dan menyucikan keranjang yang penuh lumpur. Ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk menimba air dengan keranjang yang penuh lumpur. Dan anak itu mengatakan ini pekerjaan yang sia-sia. Tetapi ibunya mengatakan, lakukan saja apa yang saya minta. Setiap kali dia menimba air, tidak ada air yang terambil. Tetapi keranjang itu bersih dari lumpur. Itulah doa kita. Mungkin hari ini tidak terjawab, tapi hidup dan diri kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Itulah yang kita jalankan di dalam hidup beriman kita. Maka kita sebagai orang Katolik, jangan menjadikan Tuhan sebagai obat. Ketika kita butuh, kita datang. Tapi ketika kita tidak butuh, kita tidak datang kepadanya. Ketika kita dalam persoalan, pergumulan hidup dan masalah, lilin di Bunda Maria dan hati kudus Yesus pasti tidak terpadamkan. Tapi ketika semuanya berlangsung biasa dalam hidup, kita mungkin tidak pernah menyalakan lilin di depan Bunda Maria atau di hadapan patung hati kudus Yesus. Ini menjadi refleksi iman bagi kita semua pada perayaan Hari Raya Kabar Sukacita ini. Mari kita melihat hidup kita, memandang diri kita di hadapan Maha Kuasa Tuhan ini yang menyatakan rahasia besar kepada kita umat manusia melalui Bunda Maria kepada ketiga anak ini. Kesatuan iman membuat kita untuk menimba kekuatan-kekuatan dan rahmat-rahmat dari Allah untuk perjalanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdiri. Marilah kita memanjatkan permohonan kita kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah kami anak-anak-Mu ini dan hantarlah kami kepada tujuan yang sedang kami jalani. Semoga semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa. Berkatilah segala niat, segala harapan rencana kami. Semoga kami semua boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan setia mengimani teladan suci Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatu dalam liturgi Ekaristi. Silakan duduk. Terpujilah ya Tuhan semesta alam
Itu ada juga di situ. Kurniamu terimalah ya Bapa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan Ya Allah, pada hari raya kabar sukacita ini kami mempersembahkan kurban persembahan ini untuk menjadi silih atas segala pelanggaran kami di hadapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada hari raya kabar sukacita ini. Santa Maria yang tetap perawan, Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya, telah melahirkan bagi dunia terang abadi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami di tempat ini dan semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi ini, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Damai. Damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah Tuhan Yesus yang bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung Sang Perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami layak memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Romo Rumanto beserta dengan rombongan. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk menyertai kita semua. Tuhan bersamamu. Sama-sama berkat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam seluruh perjalanan perjuangan harapan cita-cita kita dalam perjalanan siara rohani ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih.